Kembali lagi bareng gua Aditya. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Cerita horor kali ini adalah berjudul Teror Rumah Peninggal Kakek, teman-teman. Dimana cerita ini ditulis oleh akun Twitter bernama Belek Naga. Dan aku juga sudah meminta izin kepada penulis untuk menceritakan ceritanya di YouTube ini, teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Semua nama dan tempat di cerita ini hanyalah samaran. Dan kali ini gue berperan sebagai Andi ya. Halo semuanya, nama gue Andi. Dan inilah kisah gue. Semua ini berawal ketika kakek gue meninggal. Dan rumahnya sekarang kosong karena anak-anaknya gak ada yang mau menempati. By the way, rumah kakek itu dikelilingi sama rumah anak-anaknya yang jumlah anaknya ada 8. Jadi meskipun rumahnya kosong, gak sepi dan tetap dibersihin sama anak-anaknya. Gua sebagai salah satu cucu yang suka disuruh nempatin rumah itu kalau siang, gantian sama semua cucu kakek yang ada 20 orang. Dan punya jadwal buat gantian menempati rumah itu kalau siang doang, karena kalau malam gak ada yang berani. Kakek dulunya suka ngobatin orang yang kerasukan lah, ketempelan, sampai kakek juga suka dipanggil buat ngebersihin rumah yang banyak penghuninya. Nah, kalau habis ngebersihin orang ataupun rumah, anehnya kakek pasti bawa pulang tuh hantu. Mau jenisnya kayak gimana pun pasti dibawa pulang. Kata bapak gua, kakek sengaja bawa pulang itu hantu biar gak bisa balik lagi atau ngangguin orang lagi. Jadi mereka juga di sini kagak bisa keluar dari rumah ini meskipun nginjek teras rumah anak-anaknya karena hantu-hantu itu sudah diikat semua. Sosok berwujud menir tua berjenggot dengan tubuh yang gagah dan pakaian yang rapi yang disebut tangan kanannya kakek gue. Rumah itu luas dan langit-langitnya tinggi banget. Dan meskipun banyak jendela di rumah ini, kalau siang pasti gelap dan juga lembab. Nah, kebetulan hari ini giliran gua sama si Siti dan Ani buat ngebersihin sama nempatin rumah ini. Seperti biasa kita buka-bukain jendela biar udara pada masuk. Terus si Siti nyapu dan si Ani ngepel lantai, sedangkan gua rebahan di kursi sambil nonton TV karena gua anak cowok. Pas waktu Ani lagi nimpa air di WC, tiba-tiba Ani teriak-teriak. Katanya ada yang ngikutin di ember timbahan. Woi sini woi, ada yang ngikut nih, bantuin dong, woi Siti, Andi. Dan respon gue sama si Siti ya biasa aja, soalnya udah biasa sama hal yang begituan dari zaman kita masih jadi bayi. Abis gitu sih Andi masih teriak-teriak minta gue temenin buat nimba air. Dan akhirnya gue samperin tuh. Nah pas gue mau tarik tali timbahan tuh berat banget, sampai-sampai kita berdua gak kuat buat narik timbahan itu. Nah gue manggil si Siti bantuin narik timbahan. Padahal kita udah tahu kalau bakal kejadian hal aneh, tapi kita bertiga penasaran apa yang bikin timbahan air ini berat. Dengan susah payahnya akhirnya ember timbahan itu perlahan naik ke atas. Di situ bukan air yang ada di ember, tapi kepala cewek yang udah keberantakan sampai tulang rahangnya kelihatan. Rambutnya yang panjang netesin darah yang bau amis dan lehernya udah membusuk penuh belatung. Nah, di situ kita bertiga takut dong, dan kita dengan refleksnya lari. Di situ kita salah, seharusnya kita nggak lari. Pas lari keluar WC, kepala tadi terbang ngikutin kita bertiga sampai keluar. Karena tadi gue bilang mereka nggak bakal bisa keluar rumah. Nah, di depan pintu, kepala si cewek itu mental ke dalam rumah dan di situ kita merasa aman. Pas sorean, kita bertiga balik lagi ke rumah kakek buat nutup jendela sama gorden. Pas masuk, kepala cewek itu ada, lagi ngelantung di atas langit-langit dan kita cuekin aja biar dia nggak ganggu. Nah, pas ngelihat lantai dari ujung rumah sampai ruang tamu, banyak bercak-bercak darah sama bau amis. Mungkin itu darah pas tadi kepala cewek itu ngejar-ngejar kita. Kita yang awalnya mau sebentar cuma mau nutup jendela sama gorden doang, tahu-taunya malah jadi lama karena harus bersihin bercak-bercak darah itu dulu. Nah, sampai kita selesai ngebersihin itu darah,
kepala si cewek masih menggelantung. Tapi sampai keluar rumah kita cuek-cuek aja, biar itu kepala gak kepancing buat gangguin kita bertiga lagi. Nah, malamnya gue habis kuliah, terus gue lanjut nongkrong sama teman-teman dan gue gak sadar kalau udah jam 12 malam. Di situ gue buru-buru pulang sambil deg-degan takut dimarahin. Wah, bisa-bisa dikunciin di luar sama bapak nih gara-gara pulang kemalaman sambil ngebut gak karuan. Dan bener aja sesampainya gua di rumah, gua udah dikunciin dari luar. Dan bener aja sampai gua di rumah, gua udah dikunciin di luar. Mana ngetuk rumah saudara gak ada yang bukain lagi. Kayaknya jalan terakhir cuma tidur di rumah kakek deh. Tapi gue takut kalau sendiri. Setelah dipikir-pikir, daripada tidur di luar, mending tidur di rumah. By the way, rumah kakek gak pernah dikunci dari dulu. Dan gak bakal ada maling yang masuk juga, karena rumah kakek udah terkenal angker banget. Akhirnya gue memutuskan tidur di ruang depan. Jadi kalau misalkan hantu-hantu itu ganggu, gue bakal gampang buat kabur. Belum duduk aja gue udah ada yang ngeliatin dari kamar tamu. Tapi gue berusaha buat nyuekin semua gangguan itu. Hingga akhirnya pas lagi tidur, gue kebangun sama suara panci jatuh dari arah dapur keras banget. Pas kebangun, baru setengah sadar, gue ngelihat ada kepala yang tadi siang terbang dari arah dapur masuk ke kamar tamu. Ya gue agak takut sih, cuma biasa aja dan lanjutin tidur. Nah, sekarang posisi tidur gue ganti jadi menghadap dudukan kursi baru aja setengah tidur. Kayaknya ada air menetes masuk ke kuping gue. Mana bau amis lagi, padahal malam itu gak hujan sama sekali. Dan akhirnya gue bangun dan duduk tanpa buka mata, takut ada hantu aneh di dekat gua. Gua tidur pindah kursi ke kursi yang sebelahnya. Nah, di situ lumayan lama tidur. Sampai setengah jam ke azan subuh, gua dibangunin lagi. Dan kini yang ngebangunin gua itu sosok pocong yang wajahnya itu udah busuk dan bau banget. Pocong itu duduk di dada gua dan gua sumpah itu pengap banget, gak bisa napas sampai akhirnya gue bisa bergerak terus lari keluar. Nah, di luar aman tuh karena mereka gak bisa ngikut. Di situ gue nungguin azan subuh, siapa tahu bapak gue mau ngebukain pintu. Pas lagi nungguin azan di rumah kakek, mereka berusaha banget mengganggu gue. Mereka mancing-mancing gue buat masuk lagi ke rumah kakek. Malah ada yang terus ngetawain gue jelek lah, jamet lah, jomblo lah. Apalagi mereka ngintipin terus dari jendela. Dan wah, itu 30 menit terasa lama banget. Nah, akhirnya azan subuh berkumandang. Gue senang banget di situ dan bapak gue akhirnya bukain pintu dan keluar buat pergi ke masjid. Nah, mampus lu, makanya jangan suka pulang malam. Digangguin hantu kan lu kagak bisa tidur, kata bapak gue dengan wajah ngecek. Lah pak, kan habis kuliah malam kok dikunciin? Alah, alasan aja lu. Lu kira bapak kagak tahu kalau lu habis nongkrong sama teman-teman lu? Sana masuk, badan lu bau setan. Si bapak ketawa sambil jalan ke masjid. Nah, setelah itu gue masuk rumah dan emak gue malah marah-marah lagi kayak si bapak. Sesudah gue kenyang dengerin emak ngomel-ngomel, gue mandi karena badan udah bau amis kayak bau setan. Habis itu gue langsung sholat subuh dan tidur nyenyak tanpa ada gangguan dari hantu-hantu jahil itu. Cerita teror rumah peninggal kakek ini belum selesai, masih ada sampai ke part 5. Jadi buat kalian yang suka sama cerita ini, kalian bisa tinggalkan like di bawah. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan seperti biasa, dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di video berikutnya.